Kalau suatu hari nanti kamu udah tua, badan udah nggak kuat, dan anakmu sendiri bahkan belum bisa ngidupin dirinya sendiri, salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah nunggu mati. Dan jangan salahin siapa-siapa. Aku tahu ini kedengarannya kejam, tapi sebelum kamu marah, coba kamu berhenti sejenak. Kamu lihat dulu sekeliling kamu, sekitar kamu. Kamu perhatikan. Coba kamu lihat rumah sakit. Berapa banyak orang tua yang berbaring sendirian. Nggak ada yang jenguk, nggak ada yang temenin. Sekarang lihat anakmu. Berapa berat beban dan tanggungannya. Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, biaya bulanan anak, biaya sekolah, biaya beli pulsa, biaya untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Bahkan kartu kredit pun sudah nunggak. Gaji habis bahkan sebelum tanggal muda usai. Ini bukan asumsi, ini realita. Dulu di zaman orang tua kita, satu keluarga itu satu unit ekonomi. Kalau nggak saling nempel, semua mati. Kalau nggak saling bantu, semua sama-sama susah. Kalau nggak saling dukung-mendukung satu sama lain, maka akan rebah. Anak bantu orang tua bantu anak. Itu dulu. Karena memang harus seperti itulah keadaannya. Nah, sekarang anak hidup di dunia cicilan, di tekanan kerja, di harga rumah yang bahkan sangat nggak masuk akal. Di hidup yang bahkan buat dirinya sendiri aja pun sudah ngos-ngosan. Kamu pikir dia masih sanggup gendong beban tambahan yang bernama orang tua sakit? Ini bukan soal anak durhaka. Ini soal hidup yang terlalu keras. Realita sosial itu keras. Kalau dapur anakmu masih ngebul dan ada lauk, mungkin kamu akan kebagian kuah. Ingat ya, saya bilang mungkin kebagian, bukan pasti. Yang lebih sering terjadi adalah dapurnya aja kosong dan anakmu mungkin mulai melirik tabunganmu. Selama kamu masih sehat, masih bisa bantu jaga cucu, masih bisa patungan untuk bayar listrik atau belanja dapur, kamu berguna. Tapi begitu kamu terbaring sakit, perlu dirawat, perlu disuapin, perlu dicebokin, perlu obat mahal, perlu perawatan rutin, tanpa sadar kamu berubah jadi utang hidup di mata anak-anakmu. Dan di titik itu, setiap kata dulu orang tua membesarkanmu, kata itu akan kedengaran cuma kayak tekanan moral bagi anak-anakmu dan bahkan menjadi beban bagi mereka. Makanya dengar baik-baik. Kebahagiaan masa tuamu itu bukan ditentukan anakmu baik atau tidak, tapi ditentukan saldo di rekeningmu. Uang itu adalah anak yang paling setia. Dia nggak akan pernah mengeluh, nggak akan pernah kabur pas kamu sakit, nggak akan pernah pura-pura sibuk pas kamu lagi membutuhkan. Punya uang, perawat datang. Punya uang, kamar rumah sakit dapat yang lebih layak. Punya uang, orang-orang mendadak perhatian. Punya 1 miliar, anak mungkin lebih sering akan datang untuk menjenguk kamu. Punya 3-5 miliar, mungkin saudara-saudara atau teman-teman kamu yang dulu cuek mendadak hangat. Ini bukan sinis, tapi inilah realita yang sebenarnya. Mungkin beberapa dari kalian akan bilang, anak saya nggak kayak gitu kok. Biasanya yang ngomong begitu cuma 2 jenis orang. Yang anaknya belum diuji masalah besar atau yang orang tuanya belum benar-benar sakit lama. Manusia diuji bukan dengan niat, tapi dengan waktu panjang dan biaya besar. Anak buat jaminan untuk hari tua itu hanyalah omong kosong. Tabunganmu lah satu-satunya jaminan hari tua. Dan tabunganmu itulah satu-satunya yang paling setia menemanimu bahkan sampai kamu dimakamkan di liang lahat nanti. Tanpa adanya uang, tanpa adanya tabunganmu, maka hidupmu akan menderita. Bahkan mungkin upacara pemakamanmu pun tidak akan dihargai oleh orang-orang. Bahkan kerabat yang akan datang ke tempat pemakamanmu pun mungkin akan berpikir 2 kali untuk hadir di sana. Itulah realita hidup. Jadi mulai sekarang perhatikan masa tuamu, pikirkan masa tuamu, karena zaman ini adalah zaman susah, zaman yang tidak sama seperti orang tua kita dulunya. Orang tua kita dulunya cukup mikirkan makan, biaya hidup sehari-hari. Kalau sekarang terlalu banyak beban. Jadi oleh karena itu, kumpulkan duitmu, tabung duitmu untuk masa depanmu dan masa tuamu nanti. Karena yang bisa mengerti dan memahami, bahkan yang mau berjuang untuk dirimu sendiri, hanyalah dirimu sendiri satu-satunya. Tidak ada yang lain. Anak mungkin akan mendukung, tapi keadaan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita pikirkan.